Salam sejahtera, salam penuh sukacita, semangat bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian, seluruh jemaat GCC dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita sesi tentang Roh Kudus. Sebelum kita masuk dalam pelajaran, kita akan berdoa lebih dahulu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terima kasih Tuhan, Engkau tetap menyertai memimpin kami. Sehingga sesi demi sesi pelajaran sudah kami ikuti. Dan hari ini kami memasuki sesi yang ke-21 dari total 25 sesi yang sudah kami persiapkan. Tuhan Yesus pimpin kami, sertai kami, buka dan singkapkan kebenaran-kebenaran topik Roh Kudus ini kepada kami. Sehingga kami mendapatkan pemahaman secara utuh, secara kompleks tentang Roh Kudus. Sehingga kami bukan hanya berteori lagi, tapi kami rindu benar-benar Roh Kudus menjamah, menyertai, memimpin kami di dalam kehidupan kami, baik kehidupan bergereja, kehidupan berkeluarga, dan juga bermasyarakat, sehingga kami menjadi alatnya Roh Kudus. Kami siap belajar, Tuhan sendiri akan mengajar kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Topik Roh Kudus kami siarkan melalui link YouTube kami, Suara Kebenaran GCC. Dan selain Suara Kebenaran GCC, ada link YouTube yang lain yang juga memuat tentang Roh Kudus dan juga pengajaran-pengajaran lain, namanya Bible Teaching Ministry. Topik yang kita kupas adalah topik Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah tema. Nah, di dalam ilmu berkhotbah, kita harus bisa membedakan antara tema dengan judul. Nah, yang Roh Kudus ini adalah tema. Lalu dari tema yang satu ini saya kembangkan menjadi 25 judul. Nah, ini yang namanya judul. Oke. Judul 1 sampai judul yang 10 sudah di dalam YouTube. Bagi Anda yang belum menonton bisa gabung dan masuk kembali dalam pelajaran tersebut. Lalu sesi yang ke-11 sampai sesi yang ke-20 juga sudah dimuat di dalam YouTube. Nah, setelah itu ada sesi yang ke-21 sampai 25. Hari ini sesi yang akan kita kupas itu adalah sesi yang ke-21. Roh Kudus akan membantu kita dalam doa. Artinya, kehadiran Roh Kudus di dalam doa-doa kita sangat-sangat penting. Dan saya akan buktikan di mana pentingnya Roh Kudus di dalam doa-doa kita. Roh Kudus akan membantu kita dalam doa. Sesi yang ke-21. Di dunia ini banyak sekali agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan. Jadi secara prinsip semua agama-agama yang percaya adanya Allah pasti mengajarkan salah satu ajaran penting, yaitu doa. Ya, semua agama tanpa kecuali mengajarkan tentang doa. Mengajarkan umatnya membangun hubungan kepada Allah sebagai pusat penyembahan, pusat di mana orang tuh berharap dan juga berkomunikasi. Karena itu doa merupakan satu wujud komunikasi antara umat dengan Allah yang disembah. Nah, di dalam komunikasi tersebut tentu masing-masing agama mempunyai cara, mempunyai aturan waktu, teknik di dalam doa mereka kepada Tuhan yang mereka sembah. Apapun itu agamanya. Dan siapa Tuhan yang mereka kenal? Nah, itulah mereka coba membangun hubungan dengan Tuhan mereka melalui doa. Dan tentu di kapasitas ini saya tidak akan mengatakan dan tidak layak menghakimi doa agama mana yang benar dan salah. Tidak, itu terserah masing-masing. Nah, saya hanya akan menjelaskan dalam versi Kristen doa yang melibatkan kehadiran Roh Kudus. Dalam agama Kristen, dalam Alkitab, mengajarkan Allah itu roh. Dan untuk berkomunikasi dengan Allah hanya bisa dilakukan secara roh yang diwujudkan melalui doa. Berdoa. Nah, masalahnya adalah apakah Anda sering berdoa? Atau doa itu hanya menjadi sebuah kebutuhan seperti memadam kebakaran. Kalau saya sakit baru saya berdoa. Kalau saya ada masalah saya baru berdoa. Kalau tenang tidak perlu berdoa. Itu sebuah kesalahan. Tuhan mengajarkan kita menyembah. Dan penyembahan itu dalam wujud roh. Okay? Karena yang namanya doa itu kita bermain di dimensi roh. Bermain di area roh. Bermain di dunia abstrak. Karena yang namanya doa itu kita berhubungan dengan Allah yang adalah roh itu sendiri. Menyembah. Karena itu
Allah mengajarkan kita, Tuhan Yesus mengajarkan kita, ketika kita mau menyembah, berarti ada penyembahan yang benar yang dikehendaki Allah. Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang benar. Nah, menyembah yang benar itu seperti apa? Diungkapkan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-24. Berarti nggak boleh sembarang menyembah. Penyembahan kita sesuai nggak? Penyembahan kita laras dengan cara Tuhan nggak? Karena kan kita membutuhkan Tuhan. Ikuti Tuhan. Oke, kita ingin mendapatkan kuasa Tuhan, ikuti caranya Tuhan. Yohanes 4 ayat yang ke-24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi penyembahan yang Tuhan kehendaki, penyembahan yang sesuai dengan kehendak Allah adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Oke? Karena Allah itu roh. Nah, ketika kita mau menyembah dia tuh harus masuk ke dalam dunia roh, baru kita bisa melakukan penyembahan. Bapak Ibu yang saya kasih, itu komunikasi. Kalau komunikasi sesama manusia, itu komunikasi secara jasmani, bukan dunia roh. Karena ini yang kita hadapi manusia yang kelihatan. Sedangkan yang kita hadapi sekarang dalam doa itu adalah roh Allah. Maka kita lakukan penyembahan itu dalam dimensi roh. Karena itu perlu sekali melibatkan Roh Kudus di dalam doa-doa kita. Apa sih yang dimaksudkan menyembah dalam roh itu? Ada dua hal yang patut kita renungkan. Menyembah dalam roh yang pertama artinya adalah tidak boleh mewujudkan Allah dalam bentuk materi. Berarti ketika kita mau menyembah Allah, jangan libatkan materi. Nggak boleh sembah patung-patung. Kan banyak nih agama-agama yang menyembah Tuhan mereka dalam bentuk materi, patung-patung. Itu urusan mereka lah. Tapi tanpa kita sadari di dalam Kristen pun akhirnya ada kelompok Kristen tertentu yang membentuk patung-patung, membuat materi-materi kita sembah. Karena itu tidak sesuai dengan kehendak atau caranya Tuhan. Karena di dalam 10 hukum Allah dikatakan jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun. Menyerupai apapun. Lalu jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Tapi faktanya terjadi pelanggaran itu. Lalu menyembah dalam roh yang kedua adalah menyembah dan berdoa kepada Allah dalam kuasa Roh Kudus. Nah, ini yang akan saya kupas di bagian yang kedua ini. Menyembah Allah dalam kuasa Roh Kudus. Ketika berbicara tentang roh, secara prinsip roh itu ada 4 macam. Hanya ada 4 macam, yaitu Allah, kemudian manusia, malaikat, dan iblis. Nah, dari keempat macam roh ini, penciptanya adalah satu, yaitu Allah. Sedangkan 3, manusia, iblis, malaikat, itu makhluk ciptaan Allah. Tapi tentu Allah tidak menciptakan iblis. Nah, iblis adalah perubahan karakter dari malaikat sehingga menjadi iblis. Dari 4 macam roh itu, ada 2 macam roh yang akhirnya selalu dipertentangkan. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kedua roh ini selalu dipertentangkan, yaitu Allah dengan iblis. Malaikat ada di pihak Allah. Sebenarnya iblis awal juga ada malaikat, tapi berontak ingin lakukan kudeta, menantang Allah, sehingga menjadi kelompok yang berhadapan dengan Allah. Dan manusia itu ada di tengah-tengah. Karena itu manusia itu akhirnya menjadi objek untuk ditarik, baik Allah maupun oleh iblis. Kita ini sebagai objek. Kita mau kemana? Ikut Allah atau ikut iblis? Ada 2 roh yang ingin mendapatkan penyembahan dari manusia. Kedua macam roh itu adalah Allah dan iblis. Dan kedua-duanya itu berusaha menarik manusia yang ada di tengah-tengahnya supaya mengikuti dia. Jadi bagaimana supaya mengikuti? Nah, tentunya masing-masing roh ini lalu menyalurkan kuasa. Allah melakukan kuasa, iblis juga melakukan kuasa. Itu menjadi daya tarik. Ketika Allah melemparkan tongkatnya jadi ular, Musa melemparkan tongkatnya jadi ular dengan mengandalkan kuasa Allah, iblis, tukang-tukang sihir Firaun juga menggunakan kuasa, tapi bukan kuasa Allah, kuasa iblis, karena mereka tukang-tukang sihir. Lemparkan tongkat juga jadi ular.
Dari Allah, dari setan, hasilnya sama, ular. Ketika Musa mengubah air menjadi darah, ternyata bukan hanya Musa, bukan hanya Allah yang sanggup mengubah air putih menjadi darah, iblis pun sanggup melalui tukang sihir, air putih dijampi-jampi, dimantrai, berubah menjadi merah dan kental menjadi darah. Itu tingkatnya kemampuan iblis dalam melakukan mujizat itu sampai seperti itu. Oke? Ketika penyembahan kita tidak sesuai dengan cara atau kehendak Allah, berarti penyembahan kita bukan lagi kepada Allah yang sejati, melainkan kepada iblis. Karena itu banyak orang di dunia aktif menyembah, tapi mereka nggak sadar penyembahan mereka bukan kepada Sang Pencipta langit dan bumi, Sang Pencipta manusia, tapi terpeleset menyembah kepada kuasa iblis karena cara-caranya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kita lihat ada dua roh yang haus akan penyembahan manusia. Itu disingkapkan oleh Tuhan Yesus ketika dicobai oleh iblis di padang gurun. Jadi kenapa Yesus dicobai di padang gurun? Sebenarnya banyak kebenaran-kebenaran ingin disingkapkan di sana. Makanya saya menulis sebuah buku rahasia di balik pencobaan yang saya kutip dari Matius 1 ayat 1 Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat 11. Dari 11 ayat saya kembangkan menjadi sebuah buku yang tebalnya 300 halaman lebih. Kita lihat kedua roh ini. Matius 4 ayat 8 sampai 10. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Perhatikan dua roh yang haus mendapatkan penyembahan manusia. Yang pertama adalah iblis. Iblis berkata kepada Yesus, sembahlah aku, maka semua itu akan menjadi milikku. Jadi supaya manusia mau menyembah iblis, iblis juga menawarkan sesuatu. Yang ditawarkan adalah segala kemuliaan, kemewahan, kenikmatan dunia. Tapi Tuhan Yesus tegaskan, yang boleh disembah satu-satunya hanyalah Allah. Nah dari sini Yesus ingin menyingkapkan bahwa penyembahan manusia itu hanya ada dua kemungkinan, menyembah Allah atau menyembah setan. Ketika cara penyembahan kita tidak sesuai dengan Alkitab, tidak sesuai dengan firman Tuhan, bisa saja penyembahan kita bukan lagi kepada Allah tanpa kita sadari penyembahan kita sudah menjurus pada iblis. Karena hanya dua ini. Maka ketika menyembah Allah sesuai dengan caranya Allah. Yang layak disembah itu satu-satunya adalah Allah Sang Pencipta. Karena Yesus sudah katakan, sembahlah Allah. Dan hanya kepada Dia sajalah kita berbakti. Maka di dalam perjanjian lama itu berulang kali melalui para nabi selalu ditekankan hanya satu yang layak disembah, yaitu Allah. Karena Allah itu satu-satunya Sang Khalik, Sang Pencipta. Yesaya 45 ayat 5, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Dengan jelas Yesus katakan selain aku tidak ada Allah. Berarti selain Sang Pencipta itu tidak lain. Yang lain itu sudah nggak boleh disembah. Kalau kita masih mau menyembah, bisa-bisa penyembahan kita bukan kepada Sang Pencipta. Tapi kepada makhluk ciptaan ataupun kepada kuasa-kuasa lain. Ayat yang ke-6. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Ayat yang ke-7, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang, akulah Tuhan yang membuat semua itu. Karena itu ketika kita mau menyembah Sang Pencipta yang akan menentukan kehidupan kita, gelap terang, nasib mujur, nasib malang, semua itu di tangan Sang Pencipta karena Dia yang punya otoritas. Maka penyembahan kita harus kena sasaran supaya penyembahan kita tuh diperkenan, penyembahan kita tuh diterima oleh Allah yang ada di sorga. Ketika kita melakukan penyembahan, berarti kita sedang melakukan komunikasi dengan Allah sebagai titik pusat penyembahan semua umat manusia.
Tapi masalahnya, banyak agama melakukan penyembahan melakukan doa. Apakah doa penyembahan mereka naik ke hadirat Allah, Allah berkenan, atau penyembahan mereka bukan kepada Allah tanpa mereka sadari. Karena itulah ketika Rasul Paulus memberitakan Injil sampai ke kota Athena di bangsa Yunani, Paulus masuk ke tempat sembahyang sekelompok orang di Athena, dan Paulus bertemu dengan satu tulisan kepada Allah yang tidak dikenal, Agnostoteo. Nah, Paulus jelaskan, apa yang kalian sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Jadi banyak orang aktif menyembah, tapi bukan kepada Sang Pencipta langit bumi dan Pencipta manusia, tetapi kepada Allah yang tidak mereka kenal. Kenapa tidak mereka kenal? Karena penyembahan mereka tidak sesuai dengan kehendak Allah, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ketika kita mau melakukan penyembahan itu harus sesuai dengan cara petunjuk Tuhan, dan petunjuk Tuhan itu ada dalam firman-Nya. Tapi masalahnya semua agama di dunia punya kitab suci, dan kitab suci mereka dikatakan firman Tuhan. Kalau Anda percaya Alkitab Anda adalah firman Tuhan, apa bedanya dengan agama lain? Mereka juga percaya kitab suci mereka adalah firman Tuhan. Lah masalahnya Tuhan itu ada berapa? Kalau Tuhan itu hanya satu, mungkinkah Tuhan yang satu ini akan memberikan banyak firman? Untuk agama ini firman-Mu. Untuk agama ini firman-Mu. Firman-Ku. Apakah begitu? Kan tidak. Kalau Allah itu hanya satu, maka firman Tuhan itu hanya ada satu yang menjadi petunjuk tata cara ibadah penyembahan kita kepada Dia. Maka kembalilah ke firman Tuhan. Tadi saya sudah jelaskan bahwa ketika kita berdoa, kita melakukan penyembahan, kita berkomunikasi. Komunikasi dengan siapa? Dan dalam komunikasi itu pasti melibatkan dua pihak. Nggak mungkin dong komunikasi itu hanya satu pihak. Komunikasi itu pasti selalu dua pihak. Dan dalam komunikasi itu dalam komunikasi kedua belah pihak itu kita berharap ada koneksi. Koneksi pihak satu dengan pihak kedua. Bagaimana wujud koneksi? Inti dari komunikasi adalah kedua belah pihak terkoneksi, terhubung secara langsung. Nah, lalu ketika kita berkomunikasi dengan Allah, tentu kita berharap kita berkomunikasi, ketemu, terkoneksi langsung dengan Allah. Dan pihak pertama dalam komunikasi tersebut adalah umat manusia yang berdoa, dan pihak kedua adalah Allah yang menjawab doa-doa yang dipanjatkan. Inilah dua belah pihak. Yang berdoa dan yang menerima doa. Yang mengajukan permohonan, yang menjawab doa. Atau yang menjawab permohonan-permohonan. Dua belah pihak. Selalu demikian. Kita dengan Allah. Dan ketika kita berdoa dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, sesungguhnya kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan dalam dimensi roh. Karena Allah itu roh, maka kita berhubungan dengan Allah dalam dimensi roh. Nah, itu memang sulit. Kalau kita berkomunikasi secara langsung, mungkin nggak masalah, karena sama-sama makhluk nyata. Tapi kita berhadapan dengan Allah adalah roh, maka itu kita mengalami kesulitan. Karena masalahnya adalah, apakah komunikasi ini terkonek langsung dengan Tuhan atau enggak? Ketika Anda berdoa, terkoneksi langsung dengan Tuhan atau enggak? Atau enggak terkoneksi? Sama ibarat itu telepon. Ya, ibarat telepon. Katakanlah saya mau telepon seseorang. Mungkin Anda pernah pacaran kan? Anda mau telepon pacar Anda. Nah, angka telepon dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan ada satu angka lagi, angka 0 di ujungnya. Nah, kalau Anda hanya tekan 9 angka, 1 sampai 9, satu angka Anda tidak tekan atau tidak masukkan, apakah Anda akan terkoneksi dengan orang itu? Anda tekan 1, 2, 3, sampai 9. Memang suara itu akhirnya ada suara, halo. Anda kan penasaran, loh kok saya mau bicara sama pacar saya cewek, kok suara laki-laki? Lalu Anda tanya, ini siapa ya? Kantor polisi. Anda masih mau lanjut bicara? Pasti cepat, betul nggak? Tapi ketika engkau terkoneksi dengan pacar Anda ngobrol 1 jam itu rasanya baru hanya 10 menit. 1 hari yang telepon aja sibuk terus. Kenapa? Karena terjalin hubungan, keintiman.
Mendengar suara dia saja rasanya ada enjoy. Mendengar suara dia saja rasanya enak, teduh. Betul? Itulah komunikasi. Dan ketika Anda telepon, Anda kan tidak berhadapan dengan orangnya, tapi dengan suaranya. Kalau sekarang mungkin lebih canggih ya, ada video call, bisa lihat wajahnya. Kalau dulu kan enggak. Komunikasi dalam dunia roh antara Allah dengan manusia. Seperti di dalam Alkitab itu sudah seringkali adanya komunikasi antara Allah dengan manusia dalam dunia roh. Kita coba lihat apa yang dijelaskan oleh kitab Ayub. Ayub pasal 33 ayat yang ke-14. Karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Perhatikan kata orang tidak memperhatikannya. Kenapa demikian? Berarti luput dari perhatian. Lolos dari perhatian kita. Nah, inilah yang disebut dengan komunikasi dalam dunia roh. Manusia nggak sadar. Manusia nggak sadar. Karena manusia nggak coba sensitif dalam dunia roh. Karena kita sedang berbicara dalam dunia roh. Lalu dunia roh yang dipakai oleh Allah untuk berkomunikasi dengan manusia itu seperti apa saja? Tentu banyak. Karena pekerjaan roh Allah itu sangat dinamis. Dia bisa menggunakan berbagai macam media. Tapi Ayub menjelaskan beberapa media dunia roh yang dipakai Allah untuk berkomunikasi. Dalam mimpi, artinya mimpi ini dipakai oleh Allah. Dan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru kita bisa menemukan Allah berhubungan dengan manusia lewat mimpi. Maka di dalam perjanjian lama ada beberapa tokoh yang ahli mimpi. Daniel, ahli tafsir mimpi. Yusuf, ahli tafsir mimpi. Nah kemudian sampai di zaman perjanjian baru. Ketika Yusuf ragu-ragu mengambil Maria sebagai istrinya. Allah juga lewat mimpi. Yusuf, jangan takut ambil Maria sebagai istrimu. Dan akhirnya Yusuf lakukan itu. Jadi mimpi adalah media komunikasi. Nah selain itu penglihatan. Yang namanya penglihatan dalam dunia roh itu bukan andalkan mata kita lagi. Kita buka mata, kita bisa melihat, tutup mata tetap tidak hilang. Masih bisa kita lihat. Nah itu komunikasi Allah dalam penglihatan. Bila orang tidur nyenyak. Nah kemudian dan berbaring di atas tempat tidur. Maka ia membuka telinga manusia dan mengejut mereka dengan teguran. Ketika Anda membaca kitab Samuel, Anda akan temukan si kecil Samuel, ketika Tuhan mau pakai dia, Tuhan kan datang sebelum dia tidur. Samuel. Nah dia masih kecil, belum punya pengalaman bahwa Allah bisa menggunakan media suara untuk berhubungan dengan manusia. Lalu dia datang kepada Imam Eli. Bapak panggil saya. Imam Eli juga bingung, enggak, gua nggak panggil lo. Ya udah, tidur lagi. Nah, baru mau berbaring, Samuel. Dia lari lagi kepada Imam Eli. Karena saat itu belum punya pengalaman berhubungan dengan Allah. Lalu Imam Eli, enggak, aku nggak panggil lo. Ketiga kali. Baru Samuel juga sadar, loh, kok ini anak sudah 3 kali bolak-balik. Oh, mungkin dari Tuhan. Akhirnya Imam Eli katakan, ya sudah, kalau kamu mendengar suara itu lagi, kamu katakan, ya Tuhan, aku siap dengarkan. Dan 4 kali akhirnya Samuel mulai sejak saat itu mengenal Allah. Jadi Allah tuh bisa berkomunikasi dengan kita dalam dimensi roh. Jelas suara yang didengar oleh Samuel kecil adalah dimensi roh. Berhubungan dengan roh. Sama juga Saulus. Ketika perjalanan ke Damsyik, lalu dia melihat sinar yang sangat terang. Kemudian terdengar suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Cuman Saulus kan lebih dewasa dan sudah banyak tahu tentang Allah. Akhirnya Saulus memberikan tanggapan, siapakah engkau Tuhan? Lalu suara itu berkata, akulah Yesus yang kau aniaya. Dan seterusnya sampai Paulus benar-benar mengenal Allah dengan baik. Menyembah dalam roh artinya menyembah dan berdoa kepada Allah dalam dimensi Roh Kudus. Itu yang namanya menyembah dalam roh. Artinya ketika kita berdoa, ketika kita melakukan penyembahan, libatkanlah, hadirkanlah Roh Kudus di dalam setiap doa-doa yang kita lakukan. Hadirkan. Dan disinilah banyak orang Kristen yang belum menyadari bagaimana melibatkan Roh Kudus di dalam doa-doa mereka. Sehingga kehadiran Roh Kudus belum nyata di dalam doa-doa dan penyembahan kita. Karena itu, Yudas mendorong kita berdoalah dalam Roh Kudus. Untuk apa?
membangun iman kita agar semakin kokoh kepada Tuhan. Apa sih yang dimaksud dengan berdoa dalam Roh Kudus? Kita coba lihat baca ayatnya dulu. Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Oke? Bangun iman. Bagaimana cara membangun iman? Berdoa dalam Roh Kudus. Berarti ketika kita berdoa dalam Roh Kudus, iman kita itu akan dibangun terus dibangun. Semakin kuat, semakin tinggi. Kerohanian kita dibangun. Tapi sayangnya banyak orang Kristen yang tidak memahami makna berdoa dalam Roh Kudus. Sehingga mereka tidak praktekkan berdoa dalam Roh Kudus. Makanya imannya nggak terbangun dengan baik. Datang penganiayaan, hancur. Datang pencobaan, hancur. Imannya itu nggak dibangun dengan baik. Oke? Kita lihat bagaimana berdoa dalam Roh Kudus. Berdoa dalam Roh Kudus baru bisa dilakukan oleh orang-orang yang telah dipenuhi Roh Kudus. Dan tanda bukti orang dipenuhi Roh Kudus adalah bisa berkata-kata dengan bahasa roh atau berglosolali. Jadi yang dianjurkan oleh penulis kitab Yudas berdoa dalam Roh Kudus, kalau Anda belum ada Roh Kudus di dalam dirimu, Anda nggak bisa lakukan. Karena yang namanya berdoa dalam Roh Kudus adalah berdoa dengan bahasa roh. Kisah Rasul 19 ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Berarti Roh Kudus itu masuk ke dalam tubuh mereka. Waktu itu tentu mereka berdoa. Bukan lagi santai nonton TV, enggak. Tentu di dalam posisi Kisah Rasul 19 ayat 6 dalam posisi saat itu sedang berdoa. Karena Paulus tumpang tangan. Kan nggak mungkin dong mereka lagi minum teh. Paulus datang-datang tumpah tangan kan? Pasti dalam posisi mereka sedang berdoa, lalu Roh Kudus turun. Roh Kudus masuk ke dalam tubuh mereka. Lalu apa yang mereka melakukan? Mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Nah itulah yang namanya berdoa dalam Roh Kudus. Jadi berdoa dalam Roh Kudus adalah Anda berdoa langsung pakai bahasa roh. Nah ini hanya bisa dilakukan kalau Anda sudah dipenuhi Roh Kudus. Kalau Anda belum dipenuhi Roh Kudus, bagaimana Anda bisa berdoa pakai bahasa roh? Jelas nggak akan bisa. Makanya kenapa saya itu membuat materi itu panjang topik Roh Kudus. Karena saya berharap Anda itu dipenuhi Roh Kudus. Dan tanda bukti dipenuhi Roh Kudus adalah Anda bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Nah itulah yang disebut berdoa dalam Roh Kudus. Karena bukti seseorang dipenuhi Roh Kudus itu memang berkata-kata dengan bahasa roh. Tentu banyak hamba Tuhan yang tidak akan setuju, menentang. Jadi ada kelompok yang setuju bahasa roh, ada yang kelompok tidak setuju dengan bahasa roh. Tapi uniknya, anehnya, dua-duanya mengaku sudah ada Roh Kudus. Yang setuju bahasa roh, model Pantekosta, BGBI dan sebagainya, mereka menekankan bukti engkau sudah dipenuhi Roh Kudus, engkau berkata-kata dengan bahasa roh, berglosolali. Tapi ada kelompok ini yang tidak setuju. Mungkin tidak enak saya sebutkan sinode gerejanya, Anda tahu sendirilah. Mereka tidak setuju dengan bahasa roh. Maka di gereja mereka tidak ada yang namanya bahasa roh. Bahkan dianggap bahasa roh itu sesat. Oke. Karena itu saya pernah menanggapi satu pendeta cukup terkenal di Indonesia. Cukup terkenal karena beliau mengatakan, yang namanya bahasa harus bisa dimengerti. Kalau tidak bisa dimengerti, maka bukan bahasa. Berarti ketika engkau sedang berbahasa roh, engkau tidak mengerti, engkau ngawur, bukan bahasa roh. Nah itu saya tentang habis-habisan. Karena yang namanya itu bahasa roh, bukan bahasa manusia. Kalau mau dimengerti bahasa manusia, jangan pakai bahasa roh. Bahasa roh itu kita berdoa kepada Allah, Allah yang mengerti. Makanya di 1 Korintus 14 ayat yang kedua, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh berkata-kata kepada Allah. Karena tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Yang namanya bahasa memang harus bisa dimengerti. Masalah siapa yang harus mengerti. Kalau bahasa manusia, manusia yang harus mengerti. Nah kalau bahasa roh, maka makhluk roh yang harus mengerti. Kita berhubungan dengan Allah, maka Allah mengerti. Anda nggak mengerti, tapi Allah mengerti. Lalu, malaikat. Ketika malaikat berbicara dengan sesama malaikat, apakah dia pakai bahasa manusia? Enggak, bahasa malaikat. Makanya Paulus katakan di 1 Korintus 13 ayat 1, ada yang namanya bahasa malaikat.
Iblis berbicara, pakai bahasa iblis. Oke? Karena itu bahasa. Kita lihat dulu Kisah Rasul 10 ayat yang keempat. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Jadi saat itu Petrus diundang ke rumah Cornelius. Nah, Cornelius sudah kumpulkan banyak sekali orang dan Petrus berkhotbah. Nah, ketika Petrus sedang berkhotbah, tiba-tiba Roh Kudus turun ke atas semua orang yang mendengarkan khotbah Petrus. Kita nggak tahu persis berapa banyak orang. Jika ada 10 dipenuhi Roh Kudus. Jika ada 100 dipenuhi Roh Kudus. Jika ada 500 orang di rumah Cornelius, maka 500 semuanya dipenuhi Roh Kudus. Karena Roh Kudus turun ke atas semua orang. Turun ke atas artinya masuk ke dalam tubuh orang itu. Lalu apa tanda bukti bahwa Roh Kudus sudah turun dan masuk ke dalam diri mereka? Mereka bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Oke, kita lihat ayat 46. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Jadi sangat jelas ya. Tanda bukti seorang dipenuhi Roh Kudus bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Itu dia. Oke. Arti menyembah dalam roh adalah berdoa dalam Roh Kudus. Berdoa dalam Roh Kudus. Karena itu, para rasul di gereja awal sangat mengerti manfaat dari berdoa menggunakan bahasa roh. Maka di dalam doa-doa mereka ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, pasti mereka berbahasa roh. Kisah Rasul 4 ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Dan lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Perhatikan kata berdoa dengan kata Roh Kudus. Artinya berdoa dengan Roh Kudus. Berarti ketika mereka sedang berdoa, Roh Kudus bekerja secara luar biasa. Bukan hanya badan mereka bergoncang, tapi gedung tempat mereka berkumpul bergoncang. Dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan penuh dengan Roh Kudus berarti mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa roh. Itu bahasa yang dipakai dalam doa. Jadi ketika berbicara bahasa yang dipakai dalam doa, Anda harus tahu ada dua macam bahasa yang bisa kita pakai ketika kita berkomunikasi, kita berhubungan dengan Allah dalam doa kita, dalam penyembahan kita, yaitu bahasa akal budi dan bahasa roh. Kedua macam bahasa itu. Kita lihat bahasa akal budi dan bahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 14 sampai 15. Perhatikan baik-baik yang namanya bahasa akal budi dan bahasa roh. Ayat 14, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apa yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan memuji dan menyanyi juga dengan akal budiku. Perhatikan kata rohku dan akal budiku. Nah, Paulus membedakan kedua itu dengan jelas. Roh dan akal budi. Maka dia berkata, aku berdoa dengan bahasa roh. Berarti bahasa roh itu adalah salah satu bahasa dalam doa. Berarti ketika Anda berdoa, langsung pakai bahasa roh. Dan bahasa kedua adalah bahasa akal budi. Nah, apa bedanya bahasa roh dengan bahasa akal budi? Bedanya begini, kita lihat lebih jauh. Bahasa akal budi adalah bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia. Tentu kalau manusia mengerti, Allah lebih lagi bisa mengerti. Karena Allah Maha Kuasa, mengerti segala bahasa. Gara-gara peristiwa Menara Babel di Kejadian pasal 11, Allah mengacaukan bahasa manusia. Nah, hari ini berapa ratus jenis bahasa di dunia? Allah tahu semuanya. Anda mau pakai bahasa Indonesia? Allah tahu. Anda mau pakai bahasa Jawa? Allah ngerti. Anda mau pakai bahasa Madura? Allah bisa. Tidak ada bahasa di dunia yang tidak bisa dimengerti oleh Allah. Karena dia sumber segala bahasa. Nah, tentu bahasa akal budi bisa dimengerti oleh kita. Jadi ketika Anda lagi berdoa pakai bahasa akal budi, saya bisa dengar apa yang Anda doakan. Tapi yang masalah adalah bahasa roh.
Bahasa roh adalah bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh Allah sendiri yang mengaruniakan bahasa roh untuk kita. Jadi ketika Anda sedang berdoa pakai bahasa roh, orang lain kan mengerti. Ini yang namanya juga bahasa roh, bukan bahasa akal budi, bukan bahasa manusia. Makanya jika Pak Stephen Tong mengatakan bahasa roh harus bisa dimengerti, itu sebuah kesalahan. Oke, bahasa roh tidak bisa dimengerti. Coba kita lihat apa yang dikatakan Paulus. 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jelas gak? Tidak seorang pun yang mengerti bahasa roh. Lalu Anda akan mungkin berkata, lah, bahasa roh bisa ditafsirkan. Oh, ternyata bahasa roh di Alkitab ada dua macam. Bahasa roh untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, ini nggak ada yang bisa mengerti dan nggak usah ditafsirkan karena kita berhubungan dengan Allah. Dan bahasa roh yang jenis kedua adalah bahasa roh untuk berkhotbah atau bernubuat. Nah, itu hubungan dengan sesama jemaat. Nah, ini yang bisa ditafsirkan, bisa dimengerti. Dan itu masuk ke dalam 9 karunia pelayanan. Nah, banyak hamba Tuhan yang tidak bisa membedakan. Nah, ini materi pelajaran itu saya sudah menjelaskan kedua macam bahasa roh itu. Kalau nggak salah di sesi yang ke-10, 11 deh. Dua macam bahasa roh. Coba Anda bisa lihat kembali bedanya di mana. Bahasa roh. Karena Paulus mengerti manfaat dari bahasa roh, yaitu membangun iman sendiri, maka dia sering sekali menggunakan bahasa roh dalam doa. Bahasa roh doa. Kenapa saya katakan dia sering? Perhatikan apa yang dikatakan Paulus di 1 Korintus 14 ayat 18. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Berarti Paulus sering sekali berdoa pakai bahasa roh. Okay? Karena kalau enggak, Paulus enggak berani berkata, aku berkata dengan bahasa roh lebih daripada kalian semua. Artinya begini loh. Jika dalam 1 minggu ada jemaat yang berdoa pakai bahasa roh, jemaat Korintus 10 jam. Oke, ada jemaat yang berdoa pakai bahasa roh 10 jam dalam 1 minggu, maka Paulus harus bisa berdoa pakai bahasa roh 15 jam. Baru bisa dikatakan lebih dari kalian. Karena kan aneh. Kalau ada jemaat yang bisa berdoa atau sering berdoa pakai bahasa roh 10 jam, lalu Paulus hanya seminggu 5 jam berdoa pakai bahasa roh, tapi Paulus berkata, aku berkata dengan bahasa roh lebih daripada kamu sekalian. Aneh. Nah, kalau ada jemaat dalam 1 minggu, dia 50 jam habiskan waktu untuk berdoa pakai bahasa roh, berarti Paulus harus di atas 50 jam. 60, 70, bila perlu 100 jam. Bisa nangkap? Berarti Paulus sering sekali berdoa pakai bahasa roh. Nah, ini yang menjadi persoalan orang Kristen jarang sekali berdoa langsung pakai bahasa roh. Selalu pakai bahasa akal budi. Lalu penyembahan seringkali dibuat nada-nada. Itu bukan bahasa roh. Jadi Anda jangan pikir ketika Anda menyembah nadanya di ayun-ayun, nadanya naik turun dan sebagainya. Itu menyembah dalam roh. Bukan. Menyembah dalam roh adalah Anda langsung berdoa pakai bahasa roh. Itu namanya berdoa dalam Roh Kudus. Karena itu kehadiran Roh Kudus di dalam doa itu sangat-sangat penting. Ya, kehadiran Roh Kudus. Pentingnya memohon kehadiran Roh Kudus dalam doa karena Roh Kudus yang akan membantu kita dalam setiap doa-doa kita. Ya. Kita itu sudah disediakan yang akan membantu kita dalam doa. Tapi kita nggak bisa pakai. Bapak Ibu yang saya kasih, seringkali orang beli handphone. Di dalam handphone itu banyak fitur-fitur yang sangat membantu kita dalam pekerjaan kita. Tapi seringkali fitur-fitur yang ada di dalam handphone itu, aplikasi-aplikasinya hanya 25% yang terpakai oleh kita. 75% kita nggak ngerti pakai, nggak bisa pakai. Betul nggak? Banyak orang seperti itu. Beli handphone mahal, 10 juta. Ternyata hanya dipakai telepon, WhatsApp, video call, selesai. Lah, kalau hanya fungsinya seperti itu, beli handphone 2 juta juga cukup. Oh, handphone saya juga 2,5 juta. Oppo, bagi saya itu sudah sangat memadai.
Dan saat ini saya sedang khotbah, direkam pakai Oppo saya, pakai handphone. Oke, Bapak Ibu yang saya kasih. Karena itu, nggak ada gunanya. Kalau Anda tidak mengerti manfaat dari Roh Kudus, Anda nggak akan berdoa pakai Roh Kudus. Sayang sekali padahal. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Perhatikan, Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh itu sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Perhatikan baik-baik. Roh membantu kita. Roh di sini tentu yang dimaksudkan adalah Roh Kudus. Membantu kita. Membantu kita dalam hal apa? Roh sendiri berdoa untuk kita. Berarti ketika engkau ada Roh Kudus, engkau mungkin tidak pandai berdoa, tidak mengerti berdoa, tidak tahu apa yang Anda doakan, tapi Anda pakai bahasa roh berdoa saja. Roh Kudus yang akan mewakili Anda dalam doa kepada Allah. Berarti Roh Kudus itu menjadi penghubung antara kita dengan Allah. Tapi kalau orang tidak ada Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus membantu kita dalam doa? Tentu nggak bisa. Nah, Roh Kudus membantu kita dalam doa baru bisa terjadi kalau Roh Kudus sudah tinggal di dalam diri Anda. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti Roh Kudus ini satu pribadi yang aktif. Satu pribadi yang aktif. Perhatikan, Roh membantu kita. Roh sendiri berdoa untuk kita. Aktif tak? Aktif. Tapi sayangnya banyak orang mematikan Roh Kudus. Padahal dia sudah ada Roh Kudus dalam dirinya. Tapi enggak berdoa pakai bahasa roh. Itu mematikan Roh Kudus. Enggak memanfaatkan Roh Kudus. Sama seperti yang saya katakan, handphone Anda canggih. Anda hanya manfaatkan 25%. Kecanggihan teknologi HP Anda, 75% itu enggak ada guna. Mati aplikasi-aplikasi, fitur-fitur yang sebenarnya mungkin membantu kita dalam kehidupan kita. Di kantor lah, ini, desain itu. Saya punya seorang teman yang jago desain. Dia hanya pakai handphone aja desain. Nggak pakai laptop. Nah, itu berarti kan bisa memanfaatkan. Kedua kata itu sangat jelas bahwa Roh Kudus adalah satu pribadi yang sangat aktif. Berarti Roh Kudus membantu kita. Nah, Roh Kudus membantu kita dalam hal apa? Roh Kudus adalah penolong bagi kita. Dan Roh Kudus membantu kita dalam doa. Roh Kudus mewakili kita berdoa kepada Allah. Jadi, sangat jelas ya, manfaat dari Roh Kudus di dalam doa-doa kita. Roh Kudus sama dengan penolong atau roh penolong. Roh Kudus sama dengan penolong. Kan Tuhan menawarkan penolong. Penolong yang ditawarkan oleh Tuhan ternyata adalah Roh Kudus. Kita lihat bagaimana hal tersebut dijelaskan. Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya lebih kurang 3 tahun. Siang malam bersama dengan mereka. Selalu menyertai mereka di dalam pelayanan-pelayanan. Melakukan penginjilan, melakukan tanda heran mujizat, menyembuhkan orang. Semua pelayanan bersama-sama dengan Yesus kurang lebih 3 tahun. Dan waktu Tuhan sudah sampai. Waktu Tuhan sudah genap. Karena Tuhan Yesus mungkin sudah tentukan waktunya di dunia hanya lebih kurang 3 tahun. Dan tidak lama lagi Yesus akan meninggalkan mereka. Nah, rupanya Tuhan juga bisa melihat ketakutan, kegelisahan di dalam hati murid-muridnya. Dia bisa lihat. Apalagi Yesus selalu berkata, tidak lama lagi, tidak lama lagi. Setiap kata tidak lama lagi langsung membuat mereka semakin khawatir, semakin takut. Kami belum siap mandiri. Lalu Yesus katakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, kenapa muncul kalimat ini? Karena Yesus melihat hati mereka itu gelisah, diliputi kekhawatiran, diliputi ketakutan. Berarti 3 tahun mereka sudah tinggalkan jala mereka, perahu mereka. Sekarang mereka nggak tahu mau ngapain lagi. Kalau dalam dunia bisnis, mereka sebentar lagi akan dipecat. Bagaimana nih? Itu ketakutan. Karena selama 3 tahun mereka ikut Yesus dalam pelayanan, hidup mereka itu sudah di cover. Karena kan banyak orang memberikan persembahan. Lalu dari persembahan itu untuk biaya hidup murid-murid, pelayanan. Dan keluarga mereka juga hidup dari pelayanan rasul-rasul. Karena di antara murid-murid Tuhan Yesus itu ada yang sudah berkeluarga namanya Petrus.
Dari mana kita tahu Petrus sudah menikah? Karena Yesus pernah menyembuhkan ibu mertua Petrus yang sakit demam. Nah, kalau dia punya mertua, pasti dia punya istri, punya anak. Dan istri anak kan butuh makan. Ketika Petrus tinggalkan mereka di dalam pelayanan, maka dari uang persembahan itulah lalu dibagi kepada murid sekian sesuai kebutuhan, kecukupan masing-masing. Dan mereka belum siap ditinggalkan oleh Tuhan. Untuk menghilangkan kekhawatiran, kegelisahan mereka, akhirnya Tuhan Yesus menjanjikan seorang penolong kepada mereka. Kita lihat janji Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Tadi kita sudah baca di Yohanes pasal 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, di ayat yang ke-6 inilah untuk menghilangkan kegelisahan, Yesus menjanjikan seorang penolong kepada mereka. Ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong. Perhatikan kata seorang penolong. Nah, nanti kita baru akan pelajari penolong ini siapa. Oke? Ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Berarti penolong yang Tuhan Yesus tawarkan, yang akan dikirimkan kepada mereka itu akan menyertai mereka selama-lamanya. Bahkan ayat lain menjelaskan, penolong itu akan masuk tinggal di dalam diri mereka. Sebenarnya, penolong itu sudah saya jelaskan di sesi yang ke-20 minggu yang lalu. Begini masalahnya. Di Matius 28 ayat 19 Yesus berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku, Yesus utus mereka. Lalu di ayat 20 Yesus berkata, dan ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah, bagaimana Tuhan Yesus menyertai mereka setelah Tuhan Yesus naik ke sorga? Caranya adalah Roh Kudus. Berarti penolong yang Tuhan tawarkan itu tidak lain adalah Roh Kudus. Tapi kita lihat dasar ayat-ayatnya dulu ya. Siapakah penolong yang Tuhan Yesus maksudkan dan akan dikirimkan kepada murid-murid? Tidak lain Roh kebenaran. Berarti penolong dengan Roh kebenaran itu sama, hanya sebutannya yang beda. Oke? Sebutan yang berbeda. Tuhan Yesus menjanjikan Roh kebenaran. Kita lihat di Yohanes 14 ayat 16-17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ini sudah kita bacakan, seorang penolong yang supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Lalu roh penolong ini apa? Ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jelas di sini. Menyertai kamu, akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Artinya, Yesus secara fisik meninggalkan mereka, tapi nggak akan tinggalkan mereka. Bagaimana wujud Tuhan tidak meninggalkan mereka? Itu Roh Kudus itu. Makanya kita pelajari lebih jauh. Apa sih atau siapa pakai roh kebenaran? Karena tadi kan dikatakan penolong adalah roh kebenaran. Lalu roh kebenaran itu apa dan siapa? Ternyata dijelaskan lagi di ayat lain. Roh kebenaran adalah penghibur. Nah, kita lihat dulu Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan diutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran, yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Keluar dari Bapa, dia akan bersaksi tentang aku. Jadi penghibur sama dengan roh kebenaran. Berarti kita temukan ada beberapa sebutan. Penolong, penghibur, roh kebenaran. Siapa sebenarnya mereka? Saat itu murid-murid memang sedang berduka karena takut akan ditinggalkan oleh guru mereka. Maka mereka membutuhkan seorang penghibur. Dan Tuhan tawarkan penghibur itu. Lalu penghibur itu siapa? Apa sebenarnya penghibur itu? Kita lihat lebih jauh. Roh kebenaran sama dengan penghibur. Dan yang namanya penghibur adalah Roh Kudus.
Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi lengkap di sini. Roh Kudus, penghibur, roh kebenaran. Kenapa saya katakan roh kebenaran? Karena mengajar. Roh Kudus akan mengajarkan kebenaran-kebenaran. Jadi sebutan itu mewakili fungsi. Penghibur berarti memberikan penghiburan, fungsi Roh Kudus. Roh kebenaran berarti mengajarkan kebenaran. Dan itu hanya sebutan-sebutan yang mewakili fungsinya. Roh Kudus itu memiliki sebutan yang berbeda-beda, namun mengacu pada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus. Jadi, yang namanya roh kebenaran, penolong, penghibur itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus. Nah, lalu Roh Kudus itu sendiri adalah rohnya Tuhan Yesus. Berarti pribadi dari roh kebenaran, pribadi dari penolong, pribadi dari penghibur, pribadi dari Roh Kudus adalah Yesus sendiri. Jadi sentralnya itu dari Yesus. Karena itu, ketika kita berdoa melibatkan Roh Kudus, sesungguhnya kita berdoa melibatkan Tuhan Yesus yang menjadi sumber doa kita juga. Roh Kudus akan membantu. Yesus mengajarkan kekuatan dari dua orang. Karena fungsi dari Roh Kudus adalah membantu kita dalam doa. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan dalam doa, ketika engkau sepakat, maka doamu akan didengar. Berarti ada dua orang yang sepakat. Kita lihat yang namanya sepakat. Matius 18 ayat 19, doa kesepakatan. Matius 18 ayat 19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Bapak Ibu perhatikan kata sepakat. Okay? Sepakat. Meminta apapun. Berarti ketika ada dua orang bergabung, sepakat, sehati, berdoa meminta sesuatu, doanya akan dikabulkan oleh Tuhan. Itulah yang namanya kekuatan doa dua orang. Tapi harus sepakat. Nah, siapa yang bisa sepakat dengan Anda? Seringkali ketika bicara sepakat, orang lain belum tentu sepakat dengan Anda. Fisik boleh saja bersama-sama dengan Anda, tapi hatinya belum tentu sama. Suami istri belum tentu bisa sepakat. Tentu suami istri dalam satu tubuh seharusnya sepakat, tapi kan belum tentu. Yang suami doanya ini, istri doanya itu. Betul nggak? Belum tentu sepakat. Walaupun berdulut berdoa. Nah, yang bisa sepakat dengan Anda adalah yang memahami Anda. Siapa yang bisa memahami Anda? Roh Kudus. Kita lihat sepakat. Sesuai dengan janji di Matius 18 ayat 19, bahwa doa kesepakatan itu memiliki kuasa besar. Sehingga doanya akan dijawab oleh Tuhan. Apapun yang engkau minta, kalau dua orang sepakat akan dikabulkan. Namun, doa sepakat ini baru bisa terwujud jika ada dua orang bersepakat. Kalau nggak sepakat, nggak akan terwujud. Sehingga nggak ada kekuatan dalam doa. Orang pertama dan orang kedua sama-sama harus sepakat. Lalu orang pertama itu siapa? Orang pertama adalah Anda yang sedang berdoa. Dan orang kedua adalah Roh Kudus yang menjadi mitra doa Anda. Karena Roh Kudus adalah seorang. Maka Yesus katakan, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong. Orang. Berarti ketika Anda disertai Roh Kudus, Anda berdoa dengan bahasa roh, berarti di dalam diri Anda ada dua orang. Diri Anda, roh Anda, dan Roh Kudus atau seorang penolong itu. Jadi betapa pentingnya melibatkan Roh Kudus di dalam doa. Tapi banyak orang Kristen nggak tahu rahasia kebenaran. Makanya berdoalah mohon kepenuhan Roh Kudus. Supaya Roh Kudus masuk ke dalam diri Anda. Berarti Anda nggak seorang diri lagi. Ada Roh Kudus yang menyertai atau Roh Kudus yang beserta dengan Anda. Pengkhotbah 4 ayat 9.
dan ayat 12. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dari jerih payah mereka. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Nah, Anda perhatikan gambaran Raja Salomo tentang kekuatan, tentang kesepakatan. Tali 1 lembar mungkin mudah diputuskan, tapi kalau 3 lembar tidak mudah diputuskan. Lidi 1 batang mudah sekali Anda patahkan, tapi coba 1 ikat Anda patahkan, nggak bisa. Itulah kekuatan. Karena itu kalau 2 orang berdoa bersama-sama mohon kepada Tuhan, doanya itu ada kekuatan. Doanya itu ada kuasa. Dan doanya akan dijawab oleh Tuhan. Karena sesuai dengan janji Tuhan di Matius pasal 18 tadi. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Aku akan jawab doa-doa mereka. Itulah manfaat dari doa. Berdoa dalam Roh Kudus. Kita lihat, Roh Kudus adalah penolong. Roh Kudus adalah penolong. Mengapa kita membutuhkan Roh Kudus sebagai penolong untuk membantu kita dalam doa? Kenapa? Apa nggak cukup saya doa sendiri? Bapak Ibu yang saya kasih, karena prinsipnya manusia itu lemah. Roh manusia itu lemah. Karena manusia masih terikat pada darah dan daging. Artinya masih terikat pada tubuh jasmani. Makanya saya sudah jelaskan, yang namanya roh itu ada 4 macam. Dan yang paling lemah itu adalah rohnya manusia. Matius 26:40, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Jadi saat itu adalah malam yang sangat genting. Sebenarnya Yesus sudah ingatkan kepada Petrus, Petrus. Sebelum ayam berkokok 3 kali engkau sudah menyangkal aku. Itu saat yang sangat genting. Yesus berdoa. Jadi Yesus bawa 11 muridnya ke Taman Getsemani. Karena ada 1 murid yang tidak bersama dengan mereka masuk di Taman Getsemani. Yudas. Yudas lagi mencari orang untuk menangkap Yesus karena dia sudah menjual gurunya. Jadi 11 orang masuk ke Taman Getsemani untuk berdoa. Tapi Yesus tinggalkan yang 8. Yesus ajak 3 orang, Petrus, Yakobus, Yohanes, memisahkan diri. Alkitab menjelaskan seperlempar batu. Kalau Anda lempar batu 20 meter, berarti jarak yang 8 dengan 3 ini 20 meter. Kalau Anda sanggup melempar batu itu 50 meter, berarti jarak mereka itu 50 meter. Yesus berdoa. Tapi sayangnya 3 murid ini tidur. Maka secara fokus Yesus berkata pada Petrus, Petrus, apa enggak sanggup tuh jaga-jaga sama 2 jam dengan aku? Kamu tahu nggak ini saat yang gerintis? Lalu kalimat kedua, berdoa, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Karena itu kita membutuhkan kekuatan. Bagaimana kekuatan itu kita dapatkan? Dengan roh Kudus. Baru kekuatan itu akan kita dapatkan. Saya tadi sudah jelaskan, lihat kembali. Roh itu ada 4 macam. Ada Allah, malaikat, iblis, dan manusia. Nah, dari keempat macam roh ini, yang paling lemah adalah rohnya manusia. Karena manusia terikat pada tubuh jasmani. Karena itu, manusia mengalami keterbatasan karena terikat pada tubuh jasmani. Dan itu pun sebenarnya pernah dialami oleh Tuhan Yesus dalam satu masa. Ketika dia mengenakan tubuh jasmani, juga ada keterbatasan. Ya, keterbatasan. Yesus bisa capek, maka dia tertidur di buritan kapal. Yesus bisa lapar, maka dia butuh makan. Maka waktu pencobaan di padang gurun, iblis tawarkan, ubah batu-batu itu menjadi roti. Lapar ya lemas. Butuh makan. Artinya keterbatasan jasmani. Sehingga rohnya itu nggak bisa mengeksplori dirinya secara utuh. Bapak Ibu yang saya kasihi. Ibrani 4 ayat 15. Kita lihat bahwa Yesus juga secara jasmani punya keterbatasan. Padahal dia itu roh Allah, Roh Kudus. Ibrani 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam-imam besar yang
tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Kalimat kelemahan-kelemahan, berarti Yesus juga punya kelemahan. Tapi kelemahan secara jasmani. Oke? Karena apa? Roh Kudus itu nggak bisa beraktivitas secara nyata ketika Yesus masih terikat pada jasmani. Makanya setelah dia naik ke sorga, Roh Kudus turun tidak terbatas. Saya pernah gali manfaat dari Roh Kudus. Saya temukan ada 21 manfaat dari Roh Kudus. Artinya pekerjaan Roh Kudus tidak terbatas. Dalam hal apapun. Sangat-sangat dinamis sesuai dengan kebutuhan. Roh manusia. Bagaimana cara memperkuat roh manusia yang lemah itu? Kan roh kita ini lemah dibandingkan dengan macam roh. Bagaimana supaya kita mendapatkan kekuatan agar roh kita menjadi kuat? Berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi kembali lagi, berdoalah dalam Roh Kudus. Berdoa dalam Roh Kudus apa? Berdoa pakai bahasa roh. Makanya Roh Kudus membantu kita dalam doa. Sering-seringlah berdoa pakai bahasa roh. Lihat lebih jauh penjelasan berdoa dalam Roh Kudus yang diungkapkan oleh Yudas tadi. Tadi sudah kita singgung, saya ingin pertajam sedikit di sini. Yudas 1 ayat 19-20, kan tadi kita baca ulang lah. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan hidup tanpa Roh Kudus. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Nah, apa yang dimaksud oleh Yudas berdoa dalam Roh Kudus? Maksudnya adalah berdoa pakai bahasa roh. Itu maksud dari berdoa dalam Roh Kudus. Itu dia. Berdoa pakai bahasa roh. Nah, saya nggak tahu nih, Bapak Ibu ada keinginan nggak berdoa mohon dipenuhi Roh Kudus? Roh Kudus masuk ke dalam diri Anda. Kalau Anda ada, Anda bisa kontak ke kami. Karena tentu bukan kami yang kasih Roh Kudus, tapi kami akan menuntun, menjelaskan, dan kami akan membantu menumpangkan tangan. Karena salah satu cara mendapatkan kepenuhan Roh Kudus adalah dengan ditumpangi tangan. Berdoalah dalam Roh Kudus. Nah, kemudian Bapak Ibu yang sudah ada Roh Kudus, sering tidak berdoa pakai bahasa roh. Atau Anda malu, atau tidak mengerti bahwa bahasa roh adalah bahasa yang sangat penting untuk kita doa. Manfaatkanlah, karena itu membangun iman Anda sendiri. Tapi dengan catatannya, Roh Kudus yang Anda dapatkan itu benar-benar Roh Kudus yang sama seperti yang diterima oleh murid-murid di hari Pentakosta. Jangan Roh Kudus buat-buat, bahasa roh buat-buat, nggak ada gunanya. Karena harus benar-benar bahasa roh. Benar-benar Roh Kudus yang sama seperti hari Pentakosta. Jangan ikut-ikutan. Karena banyak pendeta yang mengajarkan bahasa roh, oh kamu ikut saya, kamu hafal. Ngawur. Karena itu tidak sesuai dengan prinsip Alkitab. Kita lihat, manfaat utama berdoa dalam bahasa roh adalah membangun iman kerohanian diri sendiri. Membangun iman Anda. Di 1 Korintus 14 ayat 4, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang berbuat, yang membangun iman. Perhatikan, membangun diri sendiri dengan berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, membangun diri sendiri di dalam Yudas tadi adalah berdoa dalam Roh Kudus. Jadi ketika engkau berdoa pakai bahasa roh, mungkin Anda nggak sadar. Pelan-pelan iman Anda itu dibangun pondasinya yang kuat. Berdoa saja. Berbahasa roh saja. Karena itu saya seringkali berdoa. Kalau setengah jam saya bisa menghabiskan waktu, mungkin setengah jam itu berdoa langsung pakai bahasa roh. Hanya sekali-kali saya pakai bahasa akal. 1 jam saya berdoa. Saya berdoa langsung pakai bahasa roh. Nah, pakai bahasa roh bisa meminta sesuatu nggak? Bisa. Langsung Anda berbagai bahasa roh, tapi fokus Anda apa yang Anda minta. Misalnya, saya lagi berbahasa roh, tapi dalam pikiran saya, Tuhan, jamah orang itu, sembuhkan orang itu. Tuhan, berkati gereja GCC. Saya berdoa pakai bahasa roh, tapi fokus pikiran saya itu gereja GCC bertumbuh, jemaat yang sakit disembuhkan. Nah, itu berdoa dalam Roh Kudus. Nah, berdoa itu bahasa akal budi dan bahasa roh. Dua-duanya bisa kita pakai dalam doa.
Demikian penjelasan saya di sesi yang ke-21 dan kita berlanjut ke sesi yang ke-22. Bahwa Roh Kudus memberikan kekuatan penghiburan dan sukacita. Kalau engkau ingin dapatkan kekuatan penghiburan dan sukacita, engkau harus dipenuhi Roh Kudus. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami disingkapkan lebih jauh lagi tentang Roh Kudus. Berdoa dalam Roh Kudus, berdoa menggunakan bahasa roh. Nah, inilah yang sering kali kami abaikan, mungkin karena ketidaktahuan. Ternyata Roh Kudus, berbahasa roh itu sangat-sangat baik untuk membangun iman kami. Namun sayang sekali kami belum memanfaatkan bahasa roh kami dalam doa. Kami masih sering kali berdoa dengan menggunakan bahasa akal budi. Tuhan, tuntun kami. Ajarkan kami sehingga kami terus dan terus berdoa pakai bahasa roh agar iman kami dibangkitkan, iman kami bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Di dalam namamu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Sampai bertemu di sesi yang ke-22. Bapak Ibu yang mengikuti Sekolah Teologi STT-GCC, Sekolah Tinggi Teologi Jesus Class Curriculum, setiap mata pelajaran doktrin ada 10 pertanyaan yang perlu Anda jawab. Kita lihat ke 10 pertanyaan ini adalah pertanyaan untuk pelajaran yang ke-21. Judulnya, Roh Kudus akan membantu kita dalam doa. Pertanyaan pertama, tuliskan salah satu ajaran penting yang diajarkan oleh semua agama di dunia kepada setiap umatnya. Yang kedua, tuliskan teks ayat Alkitab yang menegaskan bahwa Allah itu roh dan kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ketiga, tuliskan 2 arti dari menyembah dalam roh. Yang keempat, tuliskan 4 macam roh yang ada di dunia dan roh apa yang paling lemah dari keempat macam roh itu. Yang kelima, doa merupakan komunikasi antara siapa dengan siapa. Yang keenam, apakah yang dimaksud berdoa dalam Roh Kudus? Yang ketujuh, apakah Anda pernah punya pengalaman berdoa dalam Roh Kudus? Jika ada, tuliskan pengalaman Anda secara singkat. Tapi jika tidak ada, jawab saja belum ada. Yang kedelapan, tuliskan 2 macam bahasa yang bisa kita pakai dalam berdoa kepada Allah dan lengkapi ayat Alkitabnya. 9, tuliskan 3 sebutan lain dari Roh Kudus. Yang ke-10, apakah manfaat utama dari berdoa dengan bahasa roh? Lengkapi dengan ayat Alkitabnya. Silakan Anda jawab. Ketik dengan rapi, email kembali ke STT-GCC. Tuhan Yesus memberkati.